Di tengah gelapnya malam, ketika langit menyembunyikan bintang dan laut menggulung ombaknya tanpa ampun, ada seorang lelaki yang tidak meminta keselamatan, tetapi meminta keridaan Tuhan. Ia bukan nabi, bukan pula sahabat besar. Ia hanya seorang hamba yang mengarungi lautan demi mempertahankan keimanan. Ia tak dikenal manusia, tapi langit mengenalnya. Malaikat mencatat namanya. Dan Allah dengan rahmatnya mengutus penyelamat dari langit. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selamat datang di kanal ini. Tempat kisah-kisah penuh hikmah dan keajaiban dari langit dan bumi kembali hidup. Kisah ini bersumber dari catatan para ulama, disebut dalam kitab Karamat Al-Aulia, dan diceritakan oleh para penutur hikmah tentang betapa Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang bertawakal sepenuh hati. Sebelum kisahnya dimulai, silakan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu kami menyebarkan cahaya kisah ini ke lebih banyak hati. Karena kadang, satu cerita bisa menjadi alasan kembalinya iman seseorang. Pada suatu masa yang tak tercatat dalam buku sejarah, dan di sebuah pelabuhan yang tak diberi nama oleh peta, hidup seorang lelaki miskin. Ia bukan bangsawan, bukan ulama besar, bukan juga panglima perang, tapi ia menyimpan sesuatu yang jarang dimiliki manusia zaman itu. Keikhlasan yang murni. Lelaki ini bekerja sebagai kuli angkut di pelabuhan. Tangannya kasar, bajunya usang, wajahnya kecoklatan karena matahari. Ia sering menjadi bahan olokan para saudagar, dilewati begitu saja oleh para ulama, dan tak diperhitungkan dalam majelis siapapun. Tapi, setiap malam ia menjadi raja dalam sajadahnya. Ia tak punya rumah, kecuali sudut geladak kapal yang bocor. Ia tak punya harta, kecuali sepasang baju lusuh dan mushaf kecil yang selalu ia dekap. Ia tak punya teman akrab, kecuali langit malam yang menjadi saksi sujudnya. Setiap malam saat semua tertidur, ia bangkit, berdiri dalam diam, menyeka air mata, dan berbicara dengan Rabb-Nya tanpa suara yang bisa didengar manusia. Aku tak punya apa-apa kecuali engkau. Jika esok aku tak terbangun, biarkan namaku disebut oleh malaikatmu, bukan manusia. Doa itu lirih, tapi mencabik langit. Hari itu datang, hari ketika ujian datang dalam bentuk badai. Ia ikut dalam kapal yang hendak menyeberangi lautan luas. Sebuah kapal tua, penuh dengan barang dagangan, budak, dan pedagang. Tidak ada yang memperhatikannya. Ia hanya dipekerjakan sebagai pembersih dek dan penjaga ternak. Tapi laut tidak peduli siapa kau di bumi. Ketika badai datang, semuanya sama. Angin menderu seperti lolongan jin. Langit terbelah oleh kilat. Hujan turun seperti cambuk. Dan ombak mengangkat kapal seperti kapas ringan, lalu menghantamkannya ke batu-batu air yang tak terlihat. Kapal terbelah, teriakan membelah malam. Beberapa manusia tenggelam dalam diam. Beberapa lagi berusaha berenang, menggantungkan diri pada kayu-kayu yang mengapung. Lelaki itu, ia diam. Bukan karena pasrah, tapi karena yakin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Tubuhnya dilempar ombak, kepalanya terbentur kayu, matanya tak bisa melihat apa-apa kecuali gelap. Tapi lisannya tetap bergerak, mengulang satu nama, Allah, Allah, Allah. Dan saat bumi lupa padanya, langit mengingatnya. Di saat semua menyerah pada gelombang, malaikat Ridwan menoleh ke arah lautan dan berkata, ada suara dari bumi yang menyentuh gerbang surga. Jika manusia tidak mengenalnya, biarlah langit yang bersaksi, dan jika laut hendak menelannya, biarlah malaikat yang mengangkatnya. Sementara gelombang terus menenggelamkan kayu dan jiwa, sebuah suara terdengar di alam langit. Bukan suara ledakan, bukan juga suara peperangan, tapi lirihnya doa seorang hamba yang hampir dilupakan bumi. Ya Rabbi, jika inilah akhirnya, aku ridha, asal engkau ridha kepadaku. Dan pada saat itulah, menurut sebagian atsar dari kalangan tabi'in, diriwayatkan bahwa malaikat Ridwan, penjaga surga, memandang ke bumi dan berkata, suara ini, suara yang tiap malam terdengar di gerbang surga, ia datang lagi. Tapi kali ini, diiringi desah maut. Para malaikat gemetar, dan Allah Ta'ala
Tuhan yang maha mengetahui seluruh suara hambanya, berfirman kepada malaikat Jibril, "Turunlah dan saksikanlah hambaku itu. Jika ia telah sampai pada ajalnya, naikkan ruhnya dengan kemuliaan. Tapi jika belum, maka angkatlah ia dari gelombang itu, agar manusia tahu bahwa aku tak pernah meninggalkan hamba yang menyerahkan segalanya hanya padaku." Langit bergemuruh, langit mengirimkan perintah, dan malaikat Jibril dengan kekuatan cahaya yang bisa menggetarkan gunung terjun ke laut yang mengamuk. Laut tidak mengenal malaikat, tapi laut tunduk pada perintah Rabb malaikat. Gelombang terbelah, angin menjadi diam, dan badai terpaksa menunduk ketika satu cahaya turun dari langit. Dalam kegelapan dan kesunyian yang membungkam, tubuh lelaki itu mengambang tak berdaya. Jiwanya di ujung batas, nafasnya nyaris sirna, tapi di sela-sela nafas itu, lisannya masih menyebut satu nama, Allah, Allah. Dan tangan cahaya menyentuh dadanya. Tidak ada saksi manusia, tidak ada yang melihat, tapi para malaikat tahu, ini adalah hamba yang setiap malam menghadirkan air mata ke langit. Jibril mengangkat tubuhnya dari air. Ia dibawa ke sebuah batu besar yang mengapung di antara puing-puing kapal yang hancur. Angin berhenti, langit mendung perlahan terbuka, dan suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Lelaki itu membuka matanya. Ia tak tahu apa yang terjadi. Ia tak tahu di mana ia berada. Yang ia tahu hanya satu hal, ia masih hidup. Tangannya bergerak, meraba mushaf kecil di dadanya. Basah tapi tak hanyut. Dan ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena merasa disayang. Ya Allah, Engkau tak pernah melupakanku, bahkan saat semua meninggalkanku. Malaikat Ridwan tersenyum dari surga dan berkata, "Surga merindukanmu, wahai lelaki yang tak dikenal manusia, tapi disebut dalam barisan langit." Pagi itu, di sebuah desa kecil di pesisir yang jauh dari keramaian, para nelayan melihat sesuatu yang membuat mereka berlarian dari pantai. "Orang! Ada orang di batu karang!" teriak salah seorang. Tubuh seorang lelaki terbaring di atas batu besar yang anehnya, mengapung di tengah laut meski tak ada penopang. Saat mereka menghampiri dengan perahu kecil, wajah lelaki itu damai. Bibirnya masih mengucap tasbih pelan. Subhanallah, Subhanallah. Lelaki itu sadar tapi matanya memejam. Ia tidak pingsan. Ia sedang tenggelam dalam syukur. Seorang nelayan berkata pelan, "Siapa dia? Bagaimana bisa hidup?" Mereka membawanya pulang. Sesampainya di darat, ia disambut para warga. Tubuhnya masih basah, tapi ada aroma wangi yang menguar, bukan dari bunga, bukan dari minyak, melainkan aroma yang sering dijelaskan dalam kisah orang-orang saleh, aroma surga. Orang-orang menanyainya, "Siapa engkau, wahai lelaki asing? Tuan, dari mana datangmu? Bagaimana bisa selamat dari badai itu?" Ia hanya tersenyum, tidak banyak bicara. Yang keluar dari mulutnya hanya, "Aku hanyalah seorang hamba yang ingin wafat dalam ridha Tuhannya." Kisah lelaki ini menyebar. Ulama di negeri seberang mendengar. Mereka datang dan menyelidiki. Ada yang mengira dia wali, ada yang mengira ia karamah berjalan, ada yang mencoba mencocokkan cirinya dengan sosok-sosok yang disebut dalam kitab-kitab. Tapi lelaki itu tetap tak mau namanya dikenal. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil dekat masjid. Setiap malam ia salat hingga fajar. Setiap pagi ia membersihkan masjid. Dan setiap siang ia memungut sampah sambil mengucap istighfar. Hingga suatu malam seorang ulama datang padanya dan berkata, "Wahai hamba Allah, izinkan aku mencium tanganmu. Sebab tangan yang dipegang oleh malaikat Jibril tidak layak dicium oleh orang biasa." Lelaki itu tersenyum haru. "Wahai saudaraku, jangan muliakan aku, muliakanlah Tuhan yang menyelamatkanku." Hari itu datang. Saat lelaki itu tak keluar dari gubuknya, anak-anak yang biasa diberi kurma oleh lelaki itu merasa aneh. Mereka mengintip dari jendela. Lelaki itu telah kembali ke Tuhannya dalam posisi sujud. Ketika jenazahnya dimandikan, tubuhnya lembut seperti kapas. Dan ketika kafan diletakkan, aroma wangi menyebar begitu kuat. Lalu, saat dimakamkan, langit mendung, tapi bukan karena hujan. Orang-orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri,
Burung-burung putih berputar di atas liang lahatnya. Dan seorang alim berkata, "Demi Allah, ini bukan burung biasa, ini rombongan malaikat." Waktu berlalu, namanya tetap tak dikenal. Tapi setiap malam Jumat, ada aroma wangi menyelimuti makam kecil itu. Dan siapapun yang bersujud di dekatnya, hatinya jadi lebih ringan dan air matanya mengalir tanpa diminta. Karena mereka tahu, yang dikubur di situ bukan orang biasa, tapi seorang kekasih Tuhan yang lebih dicintai langit dibanding bumi. Dan siapa tahu, saat engkau bersimpuh di sana, para malaikat juga bersimpuh bersamamu. Dan begitulah akhir perjalanan seorang hamba yang tak dikenal bumi, tapi dirindukan langit. Ia tidak meninggalkan nama besar, tidak pula harta, tapi ia meninggalkan jejak ketaatan, aroma keikhlasan, dan kisah yang akan diceritakan malaikat di langit ketujuh. Di dunia, mungkin ia hanya lelaki asing di tepi masjid, tapi di sisi Allah, mungkin ia adalah kekasih yang dirindukan surga. Karena keajaiban bukanlah tentang mujizat yang gemerlap, melainkan tentang hati yang tetap teguh menyebut Allah. Bahkan di tengah badai, di tengah gelombang, bersama para malaikat yang tak terlihat mata.